Anda tentu sering mendengar sebutan aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lantas, apa yang membedakan antara PNS dan P3K? Pegawai negeri sipil, atau PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perbedaan yang pertama, yaitu batas usia saat melamar sebagai CPNS atau P3K, di mana menurut pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017 disebutkan bahwa PNS atau pegawai negeri sipil usia paling rendah atau minimal untuk melamar sebagai CPNS adalah 18 tahun dan usia maksimal adalah 35 tahun. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menurut pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018 disebutkan bahwa usia minimal saat mendaftar adalah 20 tahun dan usia maksimal adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Itu artinya, jika usia pensiun suatu jabatan ditentukan adalah 60 tahun, maka pelamar tersebut setidaknya berusia maksimal 59 tahun saat ingin melamar sebagai tenaga P3K. Perbedaan yang kedua adalah tahapan seleksi CPNS dan P3K. Menurut Undang-Undang Pasal 28 PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa tahapan seleksi untuk menjadi CPNS yaitu 1. Seleksi administrasi, 2. Seleksi kompetensi dasar atau yang biasa kita kenal SKD, 3. Seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sedangkan tahapan seleksi untuk P3K sesuai dengan Undang-Undang Pasal 19 PP Nomor 49 Tahun 2018, yaitu 1. Seleksi administrasi, 2. Seleksi kompetensi, yang meliputi 3 macam seleksi kompetensi pokok, seperti kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio-kultural. Perbedaan yang ketiga adalah pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K, seperti yang dapat kita kutip melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pemberhentian PNS atau pegawai negeri sipil, yang pertama adalah pemberhentian dengan predikat tertentu. Yang kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan, pemberhentian hubungan kerja pada P3K, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Dengan catatan, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Perbedaan keempat
yaitu kedudukan PNS, dan P3K. Kedudukan PNS, atau pegawai negeri sipil, dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan, baik secara struktural, dan juga secara fungsional. Sedangkan, kedudukan P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, telah diatur sepenuhnya dengan Perpres dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 76 Tahun 2022, serta P3K tidak dapat mengisi jabatan JPT Pratama. Perbedaan kelima, yaitu gaji, tunjangan PNS dan P3K. Sebenarnya, di poin ini, PNS dan P3K hampir tidak memiliki perbedaan gaji dan tunjangan yang diterima, sesuai dengan kutipan, pada PP nomor 11, tahun 2017, Junto PP nomor 17, tahun 2020, serta PP, tentang gaji dan tunjangan PNS. Selain itu juga, kutipan PP nomor 98, tahun 2020, dan PP nomor 49, tahun 2018 untuk P3K, dari setiap poin gaji dan tunjangan, baik PNS dan P3K, adalah setara, seperti gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan, yang diuraikan sebagai berikut: sama-sama mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, untuk PNS dan P3K, yang berdinas di lingkungan pemerintah pusat, tamsil atau tambahan penghasilan, untuk PNS dan P3K yang berdinas di lingkungan daerah. Kemudian tunjangan resiko atau bahaya, tunjangan khusus, serta tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Perbedaan keenam, yaitu batas usia pensiun, bagi PNS dan P3K. Usia pensiun PNS, berdasar pada Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, tentang ASN, di mana usia 58 tahun, bagi pejabat administrasi, atau struktural, serta usia 60 tahun, bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, bagi pejabat fungsional. Sedangkan, menurut kutipan PP nomor 49, tahun 2018, tentang manajemen P3K, disebutkan bahwa usia pensiun P3K yaitu 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan kategori keterampilan, sedangkan pensiun usia 60 tahun, bagi pejabat pimpinan tinggi, dan fungsional madya, serta usia 65 tahun, bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Nah, inilah beberapa informasi tentang perbedaan antara PNS dan P3K, yang wajib Anda ketahui. Semoga dengan informasi ini, Anda bisa lebih siap dalam menimbang dan memilih manakah status profesi yang tepat untuk Anda, rekan Anda, saudara Anda, bahkan putra-putri Anda nantinya, supaya tidak salah dalam menentukan status keprofesian di lingkungan instansi milik pemerintah.